Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Umno. Video kali ini Umno akan mereview sekaligus beberapa amplifier seri D ya. Ini model D800, terus ada D900, ada D1000, 1000A, D1500, terus D2000A. Ini ada 6 biji di sini. Yang hitam 2, terus yang gold ada 4. Ini kita review untuk seri D800. Ini seri D paling terjangkau harganya ya. Kalau untuk paket pembeliannya sih sama. Dapat kabel listrik ya buat dicolokin ke listrik. Terus remote, buku petunjuk, baterai buat ke remote, sama soket DC. Nah, ini kita bahas yang model D800 dulu. Ini seri yang termurah karena dia pakai chip domestik ya. Untuk fitur sih sama aja. Ada Bluetooth, FM, USB, TF, AUX, sama jack RCA input AUX ya. Terus di sini ada tombol buat gonta-ganti mode kalau nggak pakai remote. Ini untuk tombol play pause, gonta-ganti mode juga ya. Untuk play pause klik satu kali, terus klik lagi itu play pause, terus klik yang agak lama, klik tahan agak lama, dia akan ganti mode. Bisa juga lewat remote. Ini untuk ganti modenya biar lebih praktis, disediakan remote. Terus ada volume mic-nya, volume echo, mic 1, mic 2, volume frekuensi, volume subwoofer. Dia kan 2,1 ya, 50 untuk bagian LR dan 100 bagian subwoofer. Jadi ada frekuensinya. Semua seri D itu ada volume frekuensi. Karena semua tipenya 2,1 ya. Ada juga yang stereo, cuman yang ini di review rata-rata itu 2,1. Nah, terus di sini ada treble, bass, sama volume master. Untuk seri D800 ini bisa AC ataupun DC. Ini ada 2 buah colokan ya. Mau pakai listrik tinggal tancap, terus mau pakai baterai tinggal colok soket DC seperti ini ya. Yang udah disediakan tadi tinggal dicolokin ke sini. Terus ini tinggal disambung ke aki ataupun baterai BMS 3S, 4S, 5S. Ini lewat sini. Hitam itu untuk min, merah itu untuk plus. Bisa juga ditaruh di mobil ya. Ini untuk switch saklar bagian AC ya. Ini listrik. Jadi kalau pakai soket DC, ini switch saklar nggak fungsi. Untuk isian dalamnya seperti ini, kurang lebih sama aja kecuali D2000A. Ini modul MP3 Bluetooth-nya seperti ini. Ini udah ada keterangan-keterangannya ya. Seperti ini. Dia juga udah ada PSU-nya. PSU-nya juga besar ya. Ini sekitar 6 sampai 9 ampere untuk bagian PSU-nya seperti ini. Ini untuk bagian amplifiernya, dia pakai chip domestik. 50 bagian LR dan 100 watt bagian subwoofer. Ini untuk soket DC bagian belakang. Nah, ini kalau nggak lewat depan sini bisa juga lewat terus ini bagian LED mah variasi, dipakai juga nggak apa-apa, nggak dipakai ya nggak apa-apa. Ini untuk bagian LR speaker, sama ini bagian subwoofer. Ini udah ada keterangan L plus, L min, R min, R plus. Ini pakai chip domestik ya untuk varian D800 karena kita udah bongkar. Kalau pengen lihat fullnya bisa dilihat di video yang D800 nya. Kurang lebih sama aja untuk produk yang di sini itu fiturnya sama ya. Dari mulai Bluetooth, FM, USB, TF, AUX, sama input RCA, terus sama fitur yang lainnya. Kalau ini bisa jadi alternatif buat kalian yang nyari amplifier model D. Ini harga paling terjangkau untuk seri D800. Untuk produknya seperti ini, D800. Kemudian ada D900. Nah, untuk D900 ini modelnya seperti ini. Untuk modelnya model D900. Untuk output juga sama ya, 50 bagian LR dan 100 bagian subwoofer. Untuk D900 ini pakai chip TPA ya, TPA 3116.
Dia punya panel warna gold dan panelnya juga cukup tebal. Bisa dibandingkan untuk panel warna hitam sama panel warna gold tuh. Untuk yang gold itu lebih tebal, untuk yang warna hitam itu lebih tipis. Untuk fitur sama aja, ada Bluetooth, FM, USB, TF, AUX, sama RCA input. Ini untuk tombol gundukan di mode seperti biasa. Kalau tahan lama itu untuk mengganti mode, untuk klik play pause, dan ini untuk next preview. Sama kalau tahan lama dia volume ya. Bisa juga lewat remote ya, misalnya remote-nya dicari nggak ada atau hilang ya, bisa lewat tombol yang di sini. Kalau tombol dari sini tidak bisa merubah EKI ya. Ini kan ada equalizer-nya ini di bagian remote. Kalau di tombol ini tidak bisa merubah EKI. Kalau EKI hanya dapat dirubah melalui remote. Kalau bagian tombol ini hanya next preview, play pause, terus gonta-ganti mode. Selebihnya lewat remote ini. Oke, ini untuk bagian saklar juga pakai momentari, lebih bagus, lebih proper lah ya ini. Untuk seri D900 dia juga bisa AC ataupun DC. Nah, ini soket DC-nya juga bagus, dia pakai metal ya. Jadi untuk ampere besar tidak masalah. Kalau model plastik ini biasanya kalau ampernya besar terus bebannya lumayan berat, dia panas terus agak meleleh ya. Dan untuk perbedaan yang di sini itu, kalau di soket DC dia bagian DC-nya 12 sampai 19. Kalau di D900 12 sampai 24 volt karena dia pakai chip TPA ya, TPA 3116. Nah, seperti ini. Yang lain sama aja, ada volume mic, volume echo, mic 1, mic 2, volume master, bass sama treble untuk bagian LR yang 50 watt, 50 watt, dan volume sama frekuensi bagian subwoofer. Ini juga sama untuk modul MP3 Bluetooth-nya. Nih, sama yang dipakai D800, sama aja. Tuh, ini untuk bagian mic-nya, ini untuk modul Bluetooth-nya, ini untuk bagian PS punya. Bagian PSU di D900 ini ada MI filternya ya. Sudah ada MI filternya itu ya, yang trafo kecil. Kalau di D800 tidak ada tuh. Itu ya, tidak ada MI filternya untuk bagian itu ya, tidak ada MI filternya di D800. Kalau di D900 ini udah ada MI filternya tuh. Jadi ini udah minim noise. Untuk heatsink sih sama aja ya, untuk trafo juga sama. Dan untuk chip ini pakai TPA 3116. Ini untuk soket speakernya kurang lebih sama aja kayak D800. Ini untuk bagian subwoofer, ini untuk bagian LR. Dan ini untuk LED sama DC power 12 sampai 24 volt. Ini bagian listriknya. Kalau udah dicolok ke listrik ini jangan dipegang ya. Ini udah ada keterangan, ada gambar petir ya. Ini jangan dipegang karena dia strum listrik. Kalau bagian ini disentuh udah aman. Udah arus DC. Kalau ini masih arus AC. Untuk kelebihannya dia murni ya. Murni 50 bagian LR dan 100 bagian subwoofer. Karena dia pakai chip TPA 3116 kalau dilihat dari dataset. Sedangkan yang D800 ini kan pakai chip domestik ya, CSE berapa itu ya, CSE 8 berapa itu ya. Ini kalau dilihat dari dataset itu bagian LR hanya 40 watt. Terus bagian subwoofer itu 80 watt. Nah, karena dia pakai chip domestik. Itu aja sih perbedaan untuk D800 sama D900. Kita lanjut ke D1000A ya. Untuk D1000A ini dikhususin pakai baterai ya. Ini hanya ada colokan soket DC, tidak ada colokan buat ke listrik.
Dan ini switch saklarnya, switch saklar momentary juga. Ini ada indikator dari 25 sampai 100 dengan warna merah, terus kuning sama hijau, menandakan kalau merah itu tinggal 25%, untuk kuning tinggal 50, sama satunya 75, sama kalau hijau 100%. Untuk fitur yang lain sama saja. Di sini ada Bluetooth, AUX sama USB, TF, terus RCA input. Ini untuk tombol gonta-ganti modenya, bisa juga lewat remote sama seperti yang lain. Untuk ganti mode juga sama. Terus ini bagian volume sama echo, mic 1, mic 2, volume frekuensi, volume subwoofer, bass sama treble sama volume master. Di bagian dalam seperti ini. Untuk D1000A dia hanya ada step up ya, tidak ada trafo, hanya ada step up seperti ini. Step upnya seperti itu. Ada 2 buah MOSFET ini ya. Terus ini bagian untuk colok aki. Ini untuk switch saklar, terus ini untuk soket DC tadi ke depan. Jadi D1000A ini dikhususin pakai baterai, sudah ada step up-nya. Dan dia juga bisa langsung ngecharger dari sini ya. Jadi misalkan terpasang baterai di sini, dia bisa langsung ngecharger. Kalau kita ukur sih 20 volt ya, dari 12 volt ini pasang aki atau baterai, terus di step up jadi 20 volt buat ngangkat TPA 3116. Ini chipnya TPA ya, TPA 3116. Cuma perbedaannya ini pakai baterai, yang lain pakai listrik. Bisa AC, bisa DC. Nah ini ya, kita ada aki. Nah ini udah tersambung ke aki nih ya. Ini ke aki, terus kita on. Nah ini tertera baterai tinggal 50%. Ini pakai aki. Itu ya, itu step up-nya nyala. Ini step up. Di step up dari 12 volt itu aki ke 19 volt. Ini kita pernah ukur ya di video short. Nah ini ya, ini udah on, kita ukur. Itu ya, terbaca 20 volt. Itu ya, 20 volt. Jadi dari aki di step up itu ke 20 volt buat ngangkat TPA 3116. Ini yang varian D1000A. Untuk audio yang dihasilkan sih hampir mirip ya, nggak ada perbedaan sama yang pakai listrik. Nah kemudian ini juga versi D1000 juga dikhususin pakai baterai. Cuma untuk perbedaannya dia panel warna hitam. Untuk panel warna hitam ya tipis ya. Dan saklar sama soket DC juga pakai plastik. Tapi untuk bagian dalamnya ini sama ya. Di bagian dalam mulai dari chip, terus step up itu sama persis. Hanya panel sama ini soket DC sama switch saklar yang beda. Kalau yang lain sama saja. Dia juga pakai TPA 3116. Ada step up-nya. Ini untuk bagian D1000. Perbandingan D1000 sama D1000A. Ini sama, hanya beda panel sama soket DC sama switch saklar. Yang lain sama aja, mulai dari Bluetooth, mulai dari step up sama chip amplifier yang digunakan juga sama, pakai TPA 3116. Jadi ini sama ya, sama, hanya berbeda di panel sama switch saklar sama soket DC aja. Oke, ini untuk D1000 sama D1000A. Ini sama. Kemudian ini D1500 juga ini sama ya, hampir sama, udah di review juga. Model panel kotak seperti ini. Ini sama D900, ini sama. Plek ketiplek sama. Hanya model panelnya saja yang beda.
Yang lain sama aja, mulai dari chip, mulai dari PSU ya, terus modul Bluetoothnya, modul mic-nya, chip amplifiernya sama aja. Jadi kalau kalian mau beli antara D900 atau D1500 itu sama aja, plug ketiplek, hanya beda di panel saja. Yang lain sama aja. Nah, kemudian ini D2000A. D2000A ini varian mungkin yang tertinggi saat ini ya. Mungkin 2 atau 3 bulan lagi ada lagi. Kalau saat ini yang tertinggi kayaknya ini D2000A, karena dia outputnya 100 watt ya untuk bagian LR dan 200 watt di bagian subwoofer. Dan dia juga udah ada LED ini indikator ya. Untuk D2000A bisa pakai listrik, bisa pakai baterai. Ini udah ada 2 colokan, mau pakai soket DC, mau pakai baterai taruh di mobil, atau tinggal colok listrik taruh di rumah ya. Ini untuk switch saklar berfungsi bagian AC aja. Kalau soket DC langsung tanpa switch saklar ini. Dan kelebihan dari D2000A ini, Bluetoothnya ini udah support TWS. Jadi kalau punya 2 biji untuk seri D2000A, dia bisa saling terhubung. Caranya klik 2 kali ya, klik 2 kali dengan cepat, nanti saling connect. Untuk bagian dalamnya seperti ini. D2000A untuk trafonya agak sedikit ke atas ya, lebih tinggi. Ini kalau kita bandingkan sama D900, D1000, D2000. Nah, ini kemungkinan ampernya lebih besar karena dia lebih tinggi untuk bagian trafonya. Kalau kita ukur di D2000A ini pakai 28 volt. Kalau kalian pengen lebih lengkap, lebih detailnya di review ini ya, cari aja review yang D2000A. Ini untuk bagian heatsinknya juga beda, dia lebih tinggi, lebih tebal. Kalau yang lain hanya segitu aja ya. Semua yang lain itu sama untuk heatsinknya. Kalau D2000A ini lebih tinggi, lebih tebal. Tuh, harganya juga lebih tinggi dia. Untuk output juga lebih besar, untuk audionya lebih mantap. Ini kurangnya ini nggak punya aplikasi aja nih. Kalau punya aplikasi kayaknya lebih mantap. Tapi ya mungkin support ya, cuma belum dikorek aja. Keinget CKTB21 juga ini. Nah, keinget ini juga di paket pembeliannya tidak ada aplikasinya ya, tapi di CKTB21 ini ada USB-nya. Dan iseng-iseng konekin ke aplikasi CKTB21H, dia connect ya, dia ada aplikasinya ternyata. Kita coba ya di D2000A apakah dia support aplikasi atau tidak. Soalnya di review tidak ngetes ini support aplikasi atau tidak. Soalnya ini juga CKTB21H, ini tidak ada keterangan aplikasi, tapi dia bisa aplikasi. Ya masalahnya ya, dicoba apakah dia support aplikasi atau tidak. Nah, ini untuk membuktikan bahwa CKTB21 ini support aplikasi. Nah, ini pakai baterai cordless. Nah, ini dia untuk aplikasinya. Ini udah connect ya, karena sebelumnya udah connect nih, connecting. Nah, ini udah connect nih ya, udah connect. Tuh, ini kita disconnectin ya, kita matikan. Bluetoothnya disconnect, jadi dia berkedip lebih cepat. Ini kita connectin lagi. Nah, itu udah connect ya, ini connecting. Nah, ini udah connect. Dan ini ya, ini paket pembeliannya tidak tertera aplikasi, tertera apa gitu ya.
tapi dia bisa aplikasi. Jadi kalau kalian punya CKTB yang ada USB nya, cek aja, kali aja bisa connect ke aplikasi. Jadi bisa atur tune control sama equalizer dari aplikasi. Lumayan kan, biar makin horik lagi. Sekarang kita coba di bagian yang D2000A. Apakah dia support aplikasi? Karena dia udah bisa TWS ya. Ini bagian D2000A. Kita coba aja. Masalahnya mencoba. Ini mode Bluetooth. Kita cari nama Bluetoothnya. Oh, ini udah connect ya. Ini D103D DA103 ADD. Wah, ternyata nggak ada cuy. Ternyata dia nggak support aplikasi. Ini udah dicari agak lama tidak ketemu ya. Walaupun udah connect nih, udah connect di Bluetooth HP, tapi dia tidak connect ke aplikasi tuh ya. Tidak ada aplikasinya. Jadi ini hanya support TWS saja, tidak support aplikasi. Tapi walaupun begitu, ini outputnya besar, jadi lebih mantap. Gitu aja sih untuk D2000A. Keren ini lebih rekomen. Kalau kalian budgetnya lebih, mending ambil yang D2000A ini. Karena dia outputnya lebih besar dan udah ada panel LED-nya, jadi lebih hidup, lebih berwarna. Dan kalau punya 2 biji bisa saling terhubung, bisa TWS. Itu aja sih. Tapi kalau kalian budget di bawah 400 ya mending ambil yang seri D900 atau D1500. Itu sama saja. Tapi kalau kalian kebutuhan untuk speaker portable yang bisa langsung nge-charger, ya ambil D1000A atau D1000. Nih seperti ini. Mau model D1000A atau D1000 sama aja, tinggal kalian pilih saja untuk kebutuhan pakai baterai atau buat speaker portable ya. Karena dia lebih simple, praktis ya. Tidak perlu pusing-pusing lagi. Jadi tinggal colok ke PSU, dia langsung otomatis nge-charger baterai yang terpasang. Tapi kalau kalian salah beli nih, misalnya kalian salah beli, kebelinya D1000A, ini kan dikhususin pakai baterai ya. Tapi kalian pengen pakai listrik, ya cukup kalian pakai ini aja ya, adaptor. Dari 12 sampai 18 ini ya, udah ada keterangan. Kalian beli adaptor seperti ini. Ini kan outputnya 15 volt 3 ampere. Jadi kalian kalau mau pakai listrik, ya tinggal colok aja ini adaptor dari sini, terus ini colokin ke listrik. Jadi sama aja kayak pakai listrik, nggak usah pasang baterai juga nggak apa-apa ini. Jadi sama saja kayak pakai listrik, cuma bedanya ini pakai adaptor. Kalau yang D1500, D800, D900 ini kan PSU nya di dalam, kalau ini PSU di luar gitu. Itu aja cuy untuk review 6 biji untuk varian amplifier seri D, mulai dari D800, D900, D1500, D1000A, D2000A. Thank you abangku yang udah menyimak sampai di sini. Thank you.